Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza nuqira fin naquri fadzalika yawma idzi yaumun asir. 'Alal kafirina ghairu yasir. Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida. Summa yatma'u an asid. Kalla innahu kana li ayatina anida. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza nuqira mongko nalikane den sebul. Apa finnakuri ing dalem sangkakala utawi ing dalem trompet. Ainu fi khotik wis den tiyub den sebul apa fisuri apa sangkakala utawi trompet. Wa utawi ikilah keadaan iku nakur utawi nukira finnakur niku. Iku al-qarnu wa al-qarnu. Jadi ku maksudnya sebentuk napa? Istimanane koron niku sungu niku. Disangkakala niku trompet. An-naf khotasaniyah ing dalam penyebulan sing kaping pindho. Ini kumpun penyebulan kang ibas kangge tangisan. Fadzalika mongko mengkono waktu negeri tegese waktu katiupe trompet. Yauma idzin ing dalem dinane mengkono nukira finnakur. Badalun mimma qablah. Utawi iki ku dawuh iku dadi badal mimma sing perkara qablah kang seringe ikilah dawuh. Al-mubtada. Rupane dawuh fadzalika niku mubtada. Wa bunyalan den mabna apa ikilah yauma idzin di idhofatihi. Liya ghairi mutamakkin. Karena diidhofanane lafat dalik utawi napa ila ghairi mutamakkin den maring sing ghairi mutamakkin. Wa khabaru mubtada itu khabar mubtada iku yaumun asir iku dawuh yaumun asir. Iku yaumun iku dina asirun kang angel banget. Wal amilu te sing ngamalno fi ida ing dalem ida iku ma perkara dalat kang nunjukno ali ngatasé ma fal jumlah jumlah. Bapak ini malik, ini masalah nahwu. Yauma idzin, jadi fadzalika nu rujuke teng waktu nakri. Waktu nakri ini nggih yauma idzin di sini dadi badal maqbul mubtada. Wa bunyalan den mabna apa yauma. Di idhofati ila ghairi mutamakkin. Alal kafirina istatta tekse banget apa al-amru apa urusan. Alal kafirina ing atase pira-pira wong sing kafir. Maksudnya banget sepundi wiru yasirin iku dina sing ora gampang, tidak mudah. Fihi ku tetep ing dalam dawuh alal kafirin. Maksudnya napa menyebut kata kafirin. Dilalatun te nunjukno. Utai dalalatun sakti waca dilalatun tidak dalalatun. Ala annahu ing atase sak temene iki la yaum. Iku yasirun iku dina sing gampang. Alal mukmin ing atase wong sing mukmin kabeh. Fi usrihi tegese ing dalam angele yaum. Zarni wa man khalaqtu wahida. Niku pun mulai masalah asbabun nuzul sing kaitane donya. Mulai napa? Zarni wa man khalaqtu napa? Wahida. Kula terangno sithik niki dados kula terangno tigang tahapan gitu. Dadi ya ayyuhal mutatsir niku khitab pada Rasulullah ya. Terus fa idza nukira fin nakur niku mbakas al yaumul akhir. Nggih. Terus yang ketiga mulai dzarni wa man khalaqtu wahidan niku balik teng keterangan kayak apa Rasulullah menghadapi lawan. Dzarni wa man khalaqtu wahidan itu kayak apa kados sepundi Rasulullah ngadepi napa lawan ngene iku tiang-tiang sing dalam semua hidupnya itu pun digunakan ya untuk melawan Islam utawi melawan kanjeng. Ini kula terangno sing kula waca fa idza nuqira fin naquri fadzalika yauma idzi yaumun asir. 'Alal kafirina ghairu yasir. Terus menurut versi-versi yang kita dengar dari guru-guru, dari para kiai.
Rata-rata niku ndamel periode kiamat ya. Periode kiamat kubra, ini kiamat-kiamat setelah kehancuran langit bumi. Niku wonten periode pertama. Ini ku trompetan pertama itu melahirkan guncangan terus dados kiamat kubra. Terus kedua niku bahas. Ini ku sebagian kiai, sebagian ulama nafsiron yaumatar jufur rodifah, rodifah tasawuhan rodifah. Ulu bu yauma idin wajifah niku sami standar. Rata-rata ulama darani malaikat sing nyekel trompet utawi sing calon nyebut trompet malaikat Israfil. Karena kiamat itu sudah dekat, niku sampai ada yang mengatakan bahwa trompet malaikat Israfil itu sudah di mulut, jadi wis di mulut. Karena apa? Nyebut. Dan semua ayat Quran menunjukkan memang kalau kiamat sudah dekat. Semua redaksi Quran niku semua menjelaskan bahwa kiamat itu sangat dekat. Nah, jenengan tangklet dari diinformasikan dekat. Nggih. Ben sampean enggak salah paham ya. Dari diinformasikan dekat itu mulai zaman Rasulullah sampai sekarang wampun 1428 Hijriah. Hampir 16 abad. Niku mawon ngangge tahun Hijriah. Tapi lalu dalam masa ribuan lebih kok belum juga datang. Dan ini pentingnya satu metode ilmiah. Rata-rata mufassir itu menafsirkan bahwa sesuatu yang pasti terjadi itu dekat. Apapun jumlah waktu, kepanjangnya waktu, kalau pasti terjadi itu pasti dekat. Makanya dalam kitab-kitab kalau diterangkan ala inna sa'ata qarib bahwa kiamat itu dekat, mesti rata-rata mufassir mengatakan fa inna kulla atin qaribun, karena setiap yang akan datang pasti dihukumi apa? Kayak kita ini dengan kematian. Kematian kita mungkin ada yang sampai umur 70 tahun, 60 tahun. Tapi karena kita ini pasti mati, itu seakan-akan asal eling mau nggih grogi tenan. Eling tok niku napa? Grogi. Karena kita yakin itu pasti napa? Terjadi. Itu satu metode untuk menerangkan bahwa dekat itu karena mesti terjadi. Metode kedua niku berbanding dengan umur dunia. Umur dunia wingi kula maca teng Kompas, versi Kompas itu sekitar 3 miliar berapa itu dari bumi diciptakan sampai sekarang, kalau versi ilmuwan itu sekitar 3 miliar berapa. Nggih to nggih wong dinosaurus mawon sekian ratus juta. Artinya kalau betul dengan hitung-hitungan itu misalnya kiamat itu 1 miliar lagi ya dekat, karena berbanding dengan masa lalu yang pun lebih 3 miliar gitu ya. Nah, kalau setuju metode ketiga. Metode ketiga karena Allah itu abadi dan Allah itu azali. Itu melihat waktu itu ya kalamhil basari huwa aqrab. Itu tidak ada artinya semua. Dan teori ini cara kula paling dekat secara ilmiah, apalagi sekarang secara sains, secara ilmiah. Misalnya ngeten. Cara semut kon mecah nondok itu pikirane kok bisa mecah nondok itu nak bar grogoti rong wulan lagi sono wae. Cah nak sing mbok kongkon semut. Tapi kanggo sampean tak gites langsung napa? Pecah, ambil. Artinya manusia itu enggak lepas dari ruangan. Artinya satu analisis yang dibatasi oleh keterbatasan manusia. Bumi kok ngene kok hancur ngenteni global warming, ngenteni pemanasan global, ngenteni macam-macam, nak cairan Afrika meleleh, nak sistem bumi tata surya sudah hancur, sistem galaksi sudah iku acara manusa. Jadi dengan segala ilmiahnya manusa bayangno kiamat tentu nunggu global warming, nunggu tata surya sing rusak galaksi. Padha cara semut kon mecah nondok. Iku kira-kira pikirane tak mulai ke pojok endi sing paling lemah, endi sing cara sampean mbok kites mulai kon diwe ya pecah. Ya padha. Kowe ngrubahno gedung sing nganggo beton, nganggo cor, nak manual ya tak palu konti supaya rubah. Tapi nganggo bom atom, cek mbok dakok endi wae ya napa? Hancur ya. Artinya ketika yang ngendikan itu dekat atau mudah itu Allah, memang enggak ada masalah. Allah mau bilang kiamat itu dekat atau mudah ya memang inna dzalika 'ala Allahi napa?
Yasir. Makanya Allah tuh sering berkali-kali kalau cerita kiamat, cerita hal mukhal mesti ditutup inna dzalika 'ala wa yasir. Wa kana dzalika 'ala wa yasir. Itu mudah bagi Allah. Itu mudah bagi Allah. Ya karena bagi Allah ya tidak mudah, bagi selain Allah tentu tidak mudah. Lah anak ngono kan pun kelepan ya memang enggak masalah kan. Allah cerita parek cek gampang urus-urusane pangeran kita ora usah melok meh. Pangeran nak metu mokonge nek ngendikan la yusalu amma yafalu wa hum yusalu. Bentone manusa wae seneng analisis pangeran mbek teorine manusa. Ya mesti ora sambung wong Allah iku azali dianalisis mbek sesuatu sing hadis sing sekarang sing profan. Sing rusak. Makanya para pencari Tuhan yang murni dengan rasional tentu tidak akan ketemu karena dia akan mengkiaskan barang-barang hadis untuk meneliti barang-barang azal. Ini wow, contoh paling gampang nih wow. Manusia itu cara berpikir itu pun mesti dibatasi dengan ruang dan waktu. Padahal pangeran, bukan butuh ruang, bukan butuh apa. Ini gue mau apa? Ya contoh termudah itulah. Contoh termudah jika kita nganggap kiamat, itu tentu dengan teori rasional kita akan bicara tentang bumi tua sekian tahun lagi. Sistem galaksi itu per tahun bergeser sekian, kayak laut. Laut itu ngalami rob itu setiap tahun itu sekian senti. Kalau sekian senti kali sekian ratus tahun, berarti begini. Pemanasan global ya gitu. Kalau kena emisi karbon sekian tahun sekian, berarti sekian ratus tahun kemudian sudah begini kan bisa dihitung secara sains. Tapi itu kan hitung-hitungannya manusia. Tapi kan beberapa kali sejarah membuktikan itu keliru. Kelirunya ya karena kemungkinannya itu dua. Satu, bahwa itu tidak diciptakan efek yang melawan. Nomor dua, bahwa kejadiannya itu tidak mesti seperti itu. Contoh ya. Ketika dulu wong nak nandur gabah nganti 8 bulan, nanti 6 bulan, terakhir 6 bulan. Itu orang mikir dihitung, dulu sering krisis pangan dihitung, nak wong jumlahnya tambah terus. Terus gabah itu panennya 6 bulan iso kelamparan. Dalam penemuan ilmiah sing iso 3 bulan. Sehingga zaman manusia sithik sering telat beras, sampai wong mangan jagung bekatut. Saiki wong pirang-pirang ra tau telat napa? Beras. Dan si pakar-pakar pangan sempat grogi, jangan-jangan karena jumlah wong akeh telat napa? Beras. Masalah tempat nggih ngoten. Wong tumbahe wae tanah ra tambah sampe do manggon. Manusia lewat modernnya itu iso nggawe omah tingkat omah susun. Wong modern ana sing jual-jual ape manggon pemares pemanggon. Artinya manusia dengan segala kekhawatiran terhadap fenomena alam yang mesti terjadi juga banyak manusia yang mengantisipasi itu lewat penemuan ilmiah juga. Itu ya rawan klop ya rawan apa? Klop. Artinya semua teorinya manusia itu mau berbicara tentang sebab akibat dan itu bisa diantisipasi terus itu. Bisa diantisipasi terus. Mengenai istilah Quran nanya manusia niku. Walakin aksarahum la ya'lamun ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Paling banter manusia itu mau ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Yang diketahui itu hanya kulitnya saja, lahirnya saja. Gampangannya dokter mereka saya kira lara mah mereka mangane ra tertib. Ya kan secara profesional dia pakai standar objektif kalau makannya tidak tertib itu lahir mah. Sekarang ini namanya mah. Tapi bagi keluarga itu mungkin tertib piye? Tertib butuh ekonomi tertib, penghasilan tertib kan. Tentu itu enggak dianggap masalah mah, masalah ekonomi. Orang dianggap masalah mah, tapi dianggap masalah apa? Ekonomi. Nah nanti bagi yang lain sing ahli saraf, ahli apa itu tidak murni dianggap masalah mah atau masalah telat makan, lebih ke psikologis. Bahwa saraf itu punya ketahanan sekian. Kalau secara psikologi tertekan, maka tingkat ketahanan pada penyakit hanya sekian. Jadi awal-awalnya karena pikiran saking sering kacau nih. Karena sering telat lah, nak kondisi sarafnya itu, kondisi psikologinya itu stabil, itu tingkat imunitas, tingkat kekebalan terhadap penyakit juga sekian. Artinya tidak pati riskan, tidak pati rawan kena apa? Penyakit. Itu kan sudah 3 versi.
Ya sama nanti kejadiannya kiamatnya begitu. Macam-macam. Nah, tapi yang jelas kata para ulama-ulama itu, terutama ulama-ulama sing ahli hakikat, kiamat itu apapun gambarannya yang digambarkan ulama itu hanya gambaran-gambaran betapa sesuatu yang kita hinggapi sekarang, kita singgahi sekarang itu fanin, akan rusak. Kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Bahwa semuanya itu akan rusak musnah. Karena apa? Bagi yang nglakoni, sing nglakoni untuk hancur walang-walang ora usah ngenteni kiamat kubur. Kowe nek semua atek ning jero kuburan galunge wis walang-walang, wis dadi pestane cacing dan sebagainya. Makanya ulama-ulama ngendikan, kowe ora usah bakas kiamat. Kiamat ku jek enak. Nang gitu bengok-bengok wong akeh kancane napa? Kiamat tem dhewe rak mati dhewean. Wong padha. Malah luwih ngeri kiamat pribadi. Ya sami to nggih. Wong kena longsore tanah. Nak cara sing dahsyat iku kaya nak bumi rubuh utawa bumi hancur sawangane dahsyat. Tapi bagi sing nglakoni sampe mawon. Sampeyan jajal lah wis tak pendem dhewean. Bae biasa-biasa ae cara sampean tetep bagi sing dipendem tetep ora biasa loh. Tetep peristiwa besar. Sampean dipendem tiang. Cara sing mendem ya biasa ae, pancen wong duwe nyawa dipendem ya mati, tapi kanggo sing dipendem ya kejet-kejet tenan ya lara tenan. Artinya untuk menjadi kiamat itu tidak harus nunggu kiamat kubro. Semua yang dialami oleh manusia, tragedi-tragedi itu tentu akan menjadi peristiwa besar, maha besar. Balik kok kelaparan yang mlebu ning TV ngenteni busung luapar wong Irian Jaya, wong Afrika, wong macam-macam. Tapi kangge individu yang hari itu sedang lapar ya ngeri tenan tak diberitakno lah ya ngeri. Wong karena dia benar-benar ngalamin apa? Kelaparan. Nah, makanya ketika ulama-ulama ilmu hakikat itu lau asyraqa laka nurul yakin la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tahila ilaiha. Andaikan kamu imannya benar, itu tentu melihat akhirat itu sekarang, tidak usah nunggu nanti. Lau asyraqa laka nurul yakin la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tahila ilaiha. Andaikan kamu sudah sampai ainul yakin, hakul yakin, kamu melihat akhirat itu sekarang. Tidak usah nanti-nanti nunggu mati atau nunggu ono ba'ats, nunggu swarga napa? Neraka. Kenapa? Ya itu tadi. Bagi orang yang khosyahnya tinggi, orang-orang yang pada kelas idza dzikra wa wajilat, akhirat itu sekarang. Sampai nanti ya akhirat, besok ya akhirat lagi, hari ketiga ya akhirat lagi. Sampai kita mati ya akhirat lagi, sekarang pun akhirat lagi. Maksudnya gimana? Bahwa paling kita takuti saat mati adalah masuk surga sebagai simbol ridho Allah dan masuk neraka sebagai simbol tubuh. Dan bagi orang yang sangat takwa, itu takut ya dimulai dari sekarang. Setiap detik kita takut jangan-jangan kita tidak dalam ridho Allah. Setiap detik kita takut jangan-jangan kita sedang dalam suhtu. Nah, ketakutan-ketakutan ini tentu menjadi kita sudah benar-benar kayak di akhirat. Artinya untuk trauma tentang neraka, untuk menikmati surga itu ya dimulai benar-benar sekarang. Artinya ning swarga sing tak golek ya ridane Allah. Ning neraka sing tak wedeni ya suhtu. Sekarang juga kita juga begitu. Sekarang juga kita sing paling wedi ya mbek suhtu kok. Sing paling seneng ya mbek ridho. Nana akhirat ngenteni mati, akhirat yang bentuk. Ya akhirat kowe wedi pangeran ngenteni mati, mergo ning kuburan dhewean. Go ditangisi mutin ki saiki dhewean ning kuburan. Serana dulur ra ono sanak. Lah apa zaman ning donya akeh wong terus bahagia, ono dulur mana tukaran. Ono bojo malah ge. Saiki kowe lara ning kuburan dhewean ra ono anak, mana ono anak iki geger malah mbek anak. Mutin ya ilmiah apa mutin itu tidak menangi dewe macam dia ngelakoni rutin kan apa nak dewean terus loro kan betul mesti itu ada kok anak bojo zaman ini dunia malah kadang anak bojo masalah kan. Itu artinya apa? Itu tadi kiamat itu ada, gak itu ada, kita nanti mati, nanti kita dihisab.
Tapi seorang mukmin sejati tentu tidak akan menunggu hisab itu datang nanti. Mulai sekarang itu takut hisab. Makanya sampai Rasulullah ngendikan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kowe ngitung awakmu yo saiki, ngrasa awakmu mbok evaluasi terus, mbok hisab terus. Ya Allah, hari ini saya melakukan amal baik berapa, amal jelek saya berapa. Qabla an tuhasabu, sebelum benar-benar hisab itu nanti nyata. Audit dari Tuhan nanti belum. Makanya Rasulullah itu nganggap kiamat itu biasa, sesuatu yang kecil yang biasa. Mati oleh Rasulullah jaga biasa. Karena bagi orang yang takwa, tentu dalam hidup itu sendiri yang diperjuangkan. Gimana setiap detik, setiap hari ada evaluasi. Saya ini sedang dalam ridha Allah atau dalam suhtullah. Nah, orang yang sudah begini ini yang masuk innamal mu'minuna alladzina idza dzukira wa wajilat. Nah, aku ya ora wajilat bayangno. Waduh, ketemu Allah ning kiamat amalku elek tok sok ben piye. Lah apa sak kira ketemu pangeran jen biyen to. Ketemu pangeran ngenteni kiamat. Lagu jenis kalah innahum ar-rabbihim yawma idzil lamajubun. Nyen pekicap uripe ubek napa? Geman utek ngene tekelek. Geman urip. Duh koyo opo menang nang akhirat gak sewangu kok ketemu pangeran. Wedi ngono rasa ngenteni sok mbe. Ya saiki detik ini juga. Paham? Ana sampean taklek. Niku rak makom sing dhuwur. Ora makom dhuwur-dhuwuran, jan aturane kudu ngono. Iki aturan ora senengane kok makom-makoman. NU nek kon nggih makom lho. Lho pancen begitu. Standar seorang mukmin innamal mukminun standare idza dzikira Allah wajilat qulubuhum. Ora ana innamal mukminuna sing papan atas terus papan menengah napa? Papan bawah. Nah, sendiri kenal wali dari makom dhuwur, nak wong am makom ndek. Wis suwe nak wali dhuwur wong am ndek, tapi iku kewajiban. Ini masalah prinsip ya. Kita ini tertipu oleh faham bahwa kita nanti takut Allah itu nunggu kiamat. Sehingga yang kita khawatirkan sebenarnya nak mati sangu opo ini udah usah khawatir. Nah, aku wedi tenan mbek pengiran mulai sekarang, mulai detik ini. Mulane bener Kanjeng Nabi. Nabi nak gawe ukuran ibadah itu ekstrim. Antak budawah ka annaka taro. Jadi wong NU dosa kabeh. Kanjeng Nabi gawe ukuran antak budawah ka annaka taro. Sekarang juga kalau kamu ibadah ning Allah seakan-akan kamu melihat Allah ka annaka apa? Setiap saat ketika kita ibadah iku ubudillah ka annaka apa? Kamu harus yakin seakan-akan melihat Allah. Berarti kita ndredeg mulai saiki ora usah ngenteni kiamat, ora usah ngenteni momene mungkar nakir. Wedi nggih Jawa nyerang mungkar nakir. Kan kuburan dhewean wakal mungkar nakir dari siunge sakmu ini. Guwadone sakmu ini. Malaikat mungkar nakir malaikat paling ra mutu, paling ora penting. Malaikat paling sering dinyak mudun ya malaikat mungkar nakir. Nah mudune wani ngenyek, teng talken nak mesti ngoten. Idza ja'aka walakani falais ijaka walayur hibaka. Terus akhirnya fa inna ma abdun min abdillah wa khalqun min khalqillah kaya kowe. Mudun ku nakalan, versi cerita jare malaikat mungkar nakir udah sat. Pokoke serba ngeri, serba dah. Lah iki aja ndredeg, aja gemeter kuwi fa inna ma khalqun min khalqillah. Iku ya makhluk kaya kowe. Jadi gagahe beda jebule dinyak fa inna ma khalqun min khalqillah. Lah wis darani makhluk mulai awal ya cuk kandhani ora usah piye-piye. Kita ini kan paradok. Di satu sisi diceritani mungkar nakir sungai sakmene-mene, gadane sakmene ben wong wedi. Jebule engko diarani kowe aja wedi, mergo iku ya kalkon sing wis dimaksud ku piye. Itu kan maksudnya piye to Mbah? Lah cara kula mungkar nakir biasa mawon mungkar nakir, malaikat ridwan, malaikat cara kula biasa-biasa. Wong kula misale bayangno mati kok malaikat mungkar nakir biasa-biasa mawon kula niku. Ya man anta niku. Soale yo piye? Mari Jawa kesuwe mari kadang mondok ora ngalim boyong terus fatwa ini mari perkara. Pondok mau ngopi mulai tetep fatwa kan dijelok ya. Akhire fatwane ora karu-karuan. Wadang ngomong A ngomong B ngomong C gak tau konsis. Dan ruwet kabeh. Rumus ilmiah iki Jawa ruwet. Untung jak nek kiai kaya kula ngono. Sing
iso nglurusno. Ya itu tadi, kalau jenengan ngelihat akhirat ya, kita ini kan terbiasa ya dengan terminologi kiai kuno gitu. Bayangno kiamat itu dahsyat, bayangno ba'at itu dahsyat, hisab dahsyat. Ya memang dahsyat, namanya kiamat bumi gonjang-ganjing ya dahsyat. Tapi sebetulnya kedahsyatan sejati itu dimulai dari sekarang juga, saat ini juga. Yaitu kedahsyatan zikrullah, idza zikrullah wajilat qulub. Begitu terus. Sampai Allah nyifati Quran nggih ngoten. Allahu nazzala ahsanal hadis kitabam mutasyabbihan mathaniyah taksa'irru min hujuludil ladina yakhshawna Allah. Allah itu menurunkan satu kitab, ini Quran, sing wong-wong wedi ning pangeran mesti taksair. Atine begitu. Ndredeg. Kula nu hafal Quran ini mboten nate kuat maca Quran khatam. Mulai riyen jan kula paham. Kula mulai kelas lurus sanawi wis itu memang enggak kuat. Itu ada ulama ceritanya Imam Ghazali. Itu ada ulama besar dulu itu banyak. Saurip-uripe ora tau khatam Quran. Malah sing ora tau maca Quran blas pirang-pirang. Gagar buka itu terus ndredeg. Lah aku ora maca mergo males. Mergo SPKI lho utekis kapital ya. Utekis kapitalis. Pamane bar mergawe rugi aduh semalah. Qur'ane digo jimat. Quran ning Jawa iku wis ora kaya fungsi Quran sing taksair lho. Qur'ane iku diskat-skat. Yasin go wong mati. Oh. Waqiah go urusan rezeki. Sing marahi sapa di sini. Padahal ndelok artine waqiah idza waqa'atil waqiah laisa liwaqa'atiha tiba khafidu ora masalah kiamat idza rujjatil ardu rajja wa busatil jibalu basa. Oh kan yo ora ono apa hubungane mbek dhuwit. Tapi kadang terkenal. Yasin nggih ngoten. Yasin itu termasuk ayat Quran sing di situ awal Nabi dikendak wa Yasin wal Qur'anil Hakim. Inna kalaminal bahwa kamu Muhammad itu utusan ala siratim mustaqim. Jadi kemarin Yasin itu nuansanya itu misi bekali Nabi untuk dakwah. Tapi orang janjian sak juwa wis sepakat Yasin nggo wong mati. Waqiah nggo urusan rezeki. Takoki hadise ora ngarah. Mbok sing tau mondok Mekah takoki ora. Bila perlu malah ngritik. Iku dhaif mbah mau nduk mbah. Ya pancen ono hubungan. Ya itu tadi ya. Kita diam-diam ya di versi dewe. Cuma ya orang anti kok ada lah, memang masih ringan. Diam-diam gini udah aliran kepercayaan kan. Orang anti kok ada Islamia, tapi versi kita itu sebenarnya sering-sering gaya versi piam. Ya. Lu ora janjian kembar. Ya kok sendakepe wong mesti miring ya, nyekeli. Nyekeli ke bekase Nabi Adam sing jari ilang perkara dinggo Hawa. Oh niku ora janjian lho. Lalu sama hubungane nek diujubno ning sendakep. Sama delok teng kitab fikih sing ageng-ageng mboten sendakep iki standar mawon. Wadian napa qabidon ya daul yusra biadihil yumna terus tahta sodri kadha wae ora ana kriteria kaya versi Jawa. Semiringe dhewe-dhewe ono sing ya itu tadi kita diam-diam itu punya fantasi ya, agama itu punya fantasi. Lalu kalau bolak-balik matur, kalau berkali-kali kalau seminar di Jogja itu kelemahan agama itu satu, agama itu punya fantasi dan fantasi ini yang melahirkan faham. Misalnya Allah Rasulullah cerita tentang jihad, damu syuhada, betapa indahnya damu syuhada. Kayak begini, kayak begini. Terus orang berfantasi bahwa untuk cepat masuk surga dan sebagai damu syuhada harus berjuang yang berbau-bau darah. Sehingga banyak dalam Islam di Pakistan, di Irak sampai ke Indonesia piyambak, banyak Islam yang cara berjuang itu melibatkan darah. Karena dia mulai awal lebih mencintai cerita-cerita tentang damu syuhada. Sehingga dia membayangkan Islam yang keras, Islam yang disiplin, yang perang, sehingga dia cepat mati syahid, terus mlebu swarga lewat damis. Memang itu benar, artinya bahwa damu syuhada terhormat itu benar. Tapi apa betul metodenya, kefiahnya terus kayak itu? Itu ya fantasinya sendiri. Sama seperti kita wong NU. Wong sing maca kalimat thayyibah dakhalal jannah, mangko la ilaha illallah dakhalal. Wah, akhirnya sepenting kalimat thayyibah. Neng omah yo gedek-gedek la ilaha illallah, nggo tahlil yo gedek-gedek la ilaha.
Kita tidak sadar bahwa untuk mempertahankan la ilaha illallah secara syariat itu butuh kompetisi-kompetisi syariat. Misalnya untuk syiaruddin kita butuh masjid yang bermenara. Karena mulai Rasulullah sampai sekarang semua ulama fatwa menara masjid termasuk penting karena untuk syiar. Untuk mempertahankan kalimat thayyibah kita butuh generasi. Generasi butuh pendidikan. Pendidikan butuh sarana prasarana kayak gedung, kayak guru, kayak. Artinya andekan kita merunut secara secara konkret, itu tentu kita tidak akan mau gedek-gedek la ilaha illallah gitu. Kita sediakan betul sarana untuk mengawal la ilaha illallah ini aman. Amannya la ilaha illallah kayak apa? Selain kita sendiri melakukan, bahwa itu kita tanamkan secara akidah sampai ke zuriyah-zuriyah kita. Lewat proses pendidikan, proses pengajaran. Artinya andekan kita mau objektif, niku mboten ngarah kita hanya fanatik sementing wiridan Allah ping 100, ping 1000, ping 10. Kita tidak akan menyebut jumlah. Karena dibalik itu semua yang penting adalah mengawal la ilaha illallah minna dari kita sampai ila dzurriyyatina. Sama seperti nabi-nabi dulu ketika mau wafat mata buduna min ba'di. Cung, aku pe mati. Sing tak takono mok sitok mata buduna min ba'di. Terus kalau nak budu ilaha ka ilaha abai. Bon apa kalau jamin bahwa kita ini pasti menyembah Tuhan yang Bapak sembah. Lagi ayam nabi-nabi di terus mati ayam. Artinya untuk mengawal la ilaha illallah tidak mudah. Kita butuh zuriyah, butuh generasi penopang. Zaman Rasulullah juga butuh sahabat. Sekedar ngamankan la ilaha illallah. Tapi kita atas nama tradisional la ilaha illallah kita warisi secara jimat. Nak maca 100 lagi tolak bala. Nak 200 plus jembari rezeki. Modelnya kok ana paket plus kayak marketing. Modelnya kan ijazah terus agama kayak iklan, kayak market. Nah, kok tambahane sing ketara sesat. Apa meneh nak liwat sanadku. Iku mursid ketara di kepentingan. Apa meneh nak sanate via dekne luwih mandi. Sanate sanad mutasil, sanad mutabarrah. Wah, suwe. Tapi sebetulnya tidak sesederhana. Akhirnya orang fantasi sendiri. Sementing wiridan dari Allah sebanyak-banyaknya secara jumlah. Ya begitu tuh. Nah, agama itu selalu melahirkan fantasi-fantasi. Sama seperti orang yang misalnya mau hadis. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Terus wantri kiai rebutan golek wanita sholihah. Bung bojone ngamen ngecewakno rawabine, urung pati sholihah, pegat rabine lah. Roba rabi pegatan terus mergo dalih sedang berburu almaratis salihah. Ya kan malah sesat meneh. Utawa santri rabi-rabi mergo amen golek maratis salihah pacare atau salih. Gelem mbok pacare bukti ra salihah kan. Gelem ojo. Lah santri ku ya bento. Dekne ku pacar santri, perkarane golek salihah tapi gelem pacaran terus iki wis ra pati salihah to. Mergo nek salihah tentu menolak pacaran. Nah, modelnya kan nak menonton itu kan gaya versi ini di ya malah tuh solikan nggak butuh rajul soleh, gue soleh sih, malah tuh solikan ora penting. Ya itu tadi, setiap pesan agama itu akan direspon secara fantasi. Harusnya ada begitu, khitab agama itu direspon secara hakikat, artinya secara keseriusan hati. Udkhulu fisil minabo kafir. Kita ini enggak selalu merespon agama ini dengan fantasi. Misalnya Rasulullah ngendikan wajah itu bi'amalikum. Oh jihad tuh gak iso tanpa duit. Terus di fantasi di ono sing fantasi ini penting kerja sih, mulang semben. Wah, karena kerja tenan iki kedonyan tenan. Orang balik mulang alumni pondok, orang balik mulang balik kedu. Aslinya perkara fantasi agama sajane awale ora iso berjuang tanpa duit, so akhirnya kerja tenan. Sing enak sing kiai kedua iku model lagi. Berjuang ora iso tanpa duit. Duit ora iso tanpa proposal. Oh, terus akhirnya nganggo jalur proposal. Ana ketiga kiaian. Berjuang kudu nganggo duit. Duit sing duwe wong sugih. Akhirnya ngatok mbek wong su. Lah, versi ketiganya ini kan sebenarnya sudah khoyali, sudah fantasi-fantasi yang diciptakan pemeluk agama. Tapi itu sebenarnya tidak pernah bagian dari agama, itu fantasinya sendiri. Allah tetap menghentikan standar wajah itu ya bi'amalikum wanfusikum. Bahwa berjuang itu pasti melibatkan harta kita dan diri. Titik. Nah, cuma suratul masalah, maksudnya harta kita itu apa? Itu terserah masing-masing.
Sing jelas yang mesti diridani Allah ya bi amalikum, duwe tenan niku. Ya ora duwe wong liya sing maklare kowe kok. Wong cara teori nahwu amalikum amwal idhofaningkum. Idhofa nek arali taksis ya milki berarti ya duwe arali milki ora napa? Duwe ya ora wong suka. Tenangane ora mau maklaran tok. Ayo kiai wis repot. Iku mau mondok ora ngalim boyo. Iku mondok buling wae boyo. Boyo. Ini kadung duwe sindrom fatwa. Mondok santri kan senengane fatwa. Delok tiap ana fenomena sosial, takokno kiai NU, terus fatwane seliweran. Mergo wis duwe naluri fatwa, semangat fatwa wis duwe. Ilmune pas-pasan, semangat fatwane jos. Ilmu tetep pas-pasan. Ulun buye dina disewani kiai-kiai perkara takok fatwa. Tak takok jenengan takok tenan apa nyocokno? Pastine nyocokno Gus kula wingi. Lagi kula wingi kadung fatwa mesti. Mergo kadung napa? Sumpah mangan. Adalah masalah bodoh beda. Wadal zaman pondok ya ora tau sinau falak, ya ora roh pojoke ilmu falak. Tetep nak bodoh melok omongan plang-plang. Suwen iki kan fatwa napa? Suwen mania. Mergo zaman ning pondok wis wayah rumo wajib wis senengane monis-monis iki haram, iki wajib, iki sunnah. Mboten angsal urip mboten kriminal, cara kula nu kriminal. Ya menciptakan kondisi, ya itu kan dia akhirnya fatwa biwiri ilmu. Dia tidak sadar bahwa dalam tubuh manusia itu ada potensi khoyali waham. Mengenai hikam nyontokno niku kasautis sikah, koyok suara angin sing mlebu jendhi. Terus fatarohu asadan atau faro'aitahu asad. Orang karena ketertekanan tertentu, ono suara angin mlebu jendela meraung dikira macan, sehingga dia takut. Padahal mau suara jendela, suara angin sing mlebu napa jendela. Nah, agama itu jangan sampai begitu. Maksudnya jangan sampai begitu itu tadi. Ketika Rasulullah cerita tentang betapa terhormatnya jamu syuhada, betapa mulianya jamu syuhada, itu Rasulullah dulu kan memang perang melawan orang kafir, perangnya juga berhadapan-hadapan. Wajar kalau jamu syuhada sangat terhormat karena benar-benar perang lillahi kalimat. Nah, kita ini ingin jamu syuhada tapi dengan versinya sendiri. Misalnya setengah broken nganggo versi bom bunuh. Sedurungnya setengah broken. Kayak kasus Pakistan kemarin, orang itu hanya broken, hanya putus asa melihat Pakistan yang compang-camping dengan perang. Semenjak dulu perang, mulai Benazir Bhutto sampai Musharraf perang. Itu tingkat compang-campingnya negara menjadikan orang banyak yang broken, tambah banyak yang broken, tambah banyak menghalalkan bom bunuh diri. Di Irak juga begitu. Tapi mereka tetap berfantasi bahwa itu damu syuhada. Ya kita tidak menvonis, iya apa tidak menvonis itu. Tapi betapa asal-usul motivasinya itu tidak mesti karena kayak jihad zaman Rasulullah. Karena kondisinya sangat berbeda. Ya kok sampean ini lho, serah di duit-duit ini kan pasukan berani mati Gusti ayo wani. Urip wis ra bahagia ana pasukan sing ora jelas bae. Kan seneng. Saiki tak beda iki NU ngene wong nganggur-nganggur. Mbok tim pilkada dia semangat. Tapi karena santri sawangane ono nuansa jihad, padahal semangat ya dibanding wong nganggur kan asline kan. Mbok dadi tim sukses apa ya semangat. Tapi karena santri sawangat ora jihad khilah napa? Jihad. Jadi hakikate baise ya timbang nganggur niku. Jajal sampean misalnya saiki ditegur mapan di Sawombo ya pegawai negeri kok sibuk. Ana isu iki gak melok tim sukses ya. Nggo opo lek ngono kok wong kelaparan ta mesti. Berhubung nganggur ya cocok. Repot kan. Ya sama kayak jamaah-jamaah ngono. Terus saiki mak tak takoki hakikate krana sampean nganggur apa krana jihad? Hakikate. Munggo ana pilkada kowe sibuk. Sale sakola mawon lah. Pekerjaan duwe, duit duwe, pengaruh ya duwe. Dia mesti biasa-biasa mawon. Misalnya memilih ya karena memang harus memilih secara syariat harus memilih. Tapi dia biasa-biasa. Kalau sering dipatani utusane bupati sampai ugabat. Gus boten derek niki. Ya kalau biasa-biasa mawon. Derek sebundi maksudnya derek sebundi. Nggih enak menawi jenengan kersa. Nggih kula jawab kersa lho nek saya takokane kok. Nggih kula jawab boten apa? Kersa nek menawi jenengan kersa nggih jawaban kula boten kersa selesai.
Mergo ora nganggur. Mergo kalau nganggur ya kerso-kerso. Mana penting ya nganggur itu penting. Jadi calon-calon bupati itu iso ngrekrut. Ngadepi kiai ra nganggur ya pusing. Nyuape kondi ya kan pusing. Kiai nganggur kabeh. Ya diam gawe kumpulan istighosah jam 09.00 nak jam kerja. Tetep akeh. Aneh jam 09.00 jam kerja. Nak sing wira swasta ya ning gone pasar sing pegawai negeri ning kan istighosah jam 10 awan kok ora dina Ahad iki bekes apangan. Ya berarti wong nganggur kabeh lho. Lho nggih lho. Jajal misalnya organisasi liya sing akeh wong ora nganggur mesti milih bengi utawa dina Ahad. Kene cek Senin cek Kamis oke ae jam 09.00 jam 10. Wah, matane wong tenan wis. Alasannya itu tadi, punya fantasi agama bahwa kumpul-kumpul zikroh itu baik. Itu fantasi saja. Sebetulnya untuk menjadi baik itu banyak elemen ya, banyak sarana untuk menjadi baik. Misalnya dulu Rasulullah itu ada sahabat yang sering di masjid, sering tahajud sampai matanya rusak, sering puasa sampai keluarganya terlantar. Itu sampai tanyakan para ahli hadis sofa itu mutawatir. Sampai Rasulullah duka, tidak bisa kamu melek suwengi mbok go salat, tidak boleh kamu puasa terus sampai keluarga kamu terlantar. Innali ainika haqqon wali ahlika haqq. Keluarga kamu punya hak, meripat mata kamu punya hak. Rasulullah duka-duka sekali. Ada seorang sahabat berhubung latihan ngiyai ngimami semangat ra karuan, suwe rabar. Ada di antara makmum mengadu, ya Rasulullah, saya ini orang yang penggembala unta. Wayang lebono unta Abu Dzar ngimami ngasar gak biar-biar. Padahal jam-jam lebono unta. Terus ibu-ibu ya lapor, salate ra barbar anak kula seneng wangi setengah omah wae nyuso. Abu Dzar tuwi bali Nabi senene tenan. Afatanun anta ya Abu Dzar. Kuwi wak merusak Islam. Fatal ya Abu Dzar iku ben-ben merusak napa? Islam. Ini jogeman istighosah jam 09.00 dina Senin Kamis. Dadi kan diundang mbok aja gelem. Ben sangane ra nganggur. Salah kaya teko. Kamis ya teko, Senin ya apa? Mbok takok kok Senin sak Ahad ngono ya, Prai. Ini kan macam urip samane kok. Ahad ngono napa? Prai. Jadi nek diundang istighosah Senin utawa Kamis jawabe ngeten iki Ahad ngoten iki napa? Prai. Yang urip kok macam. Jadi dulu untuk wiridan baik itu ada sarananya. Dan ketika salah sama Rasulullah disenani, itu tadi contohnya Abu Dzar. Abu Dzar itu sudah ingat Allah lama, dibarengkan pas sholat itu kan sudah pas. Tapi nyatanya disalahkan oleh Rasulullah karena ingat Allah terlalu asik pada kondisi tertentu. Itu kadang efek yang enggak baik. Itu tadi penggembala unta sing wayang lebono uta berhubung asare gak barbar terganggu. Gak sing ape nang nyusoni anak gitu terganggu. Makanya sampai Rasulullah terus secara resmi ngendikan idza amma ahadukum falyukhaffif fa inna fihim ad-dha'ifa wa dzal hajat. Kowe nak ngimami salate aja suwe-suwe karena di antara makmum kamu ada orang sing wis renta sudah tua wa dzal hajat dan banyak yang duwe kepentingan. Ya berarti kita sebagai organisator yang baik, gawe undangan ning jamaah ya harus diukur. Nak Senin rawan jam kerja, rawan ngono prei ku harus dihitung. Wong sholat saja sama Rasulullah dihitung sejauh mana tidak punya efek pada makmumin. Artinya makmumin itu begini, sholat tapi ketika kamu sholat sendiri, fal yutawil masa, nak sholat dewean terserah. Apa suwi atau apa sedih? Artinya ketika terkait orang lain, tentu efek pada orang lain ini kita pikirkan, yaitu kita ngimami kan efeknya pada makmum. Nak kue suwi gak gue nggak ada. Karena kue sholat dewan terserah kue suwi. Lah podo kita wiridan gimana? Kue wiridan Senin jam 09.00 gue monggo, jangan kue yang nganggur ning omah, tapi mojok dewi kau neng kamar. Wong kue dewi sing nganggur. Nah tapi ojo pepe kiai nganggur jam 09.00 awan Senin terus jamaah bocah wiridan jam 09.00 Senin. Nak raglem wajan kudunya, jak wiridan raglem malah moro toko moro sawah. Lah jenengan ra kedonya to Mbak, pancen nganggur.
Lah nek dhewean monggo ape wiridan Senin jam 09.00 mojo ning kamar, Cek. Tapi ketika ngajak orang lain itu harus dipertimbangkan karena terkait orang lain. Sama seperti Rasulullah ketika ana wong imami salat kudu standar. Karena nanti makmum ada yang macam-macam. Paham ya? Ini harus jadi pelajar. Jangan jangan takut nopo elek. Nah elek yo ora elek wiridan barane elek. Bandingane ketoprak nih mak, wong timbang nekani ketoprak, tak ayo ya apik nekani iku kon sebatas itu, apike sebatas itu. Apik berbanding lho, timbang. Nah, apik timbang kan apik pas-pasan. Tapi untuk apik ideal itu disyaratkan banyak hal. Ini gue misalnya wiridan di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Yaitu zaman Rasulullah itu ya tepatnya jam 3 bengi. Selain tidak ada aktivitas duniawi, juga inna nasi'atal laili ya sadduat au aqwamun apa? Gila. Ya, tapi kita punya fantasi sendiri. Sebagai organisasi, wiridan bengi dia agak heboh. Ini masalah politik lah. Ujung-ujung ngomong-ngomong wis anil madji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Sebagian ayat nerangno walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyam. Jadi orang-orang baik adalah yang bermalam-malam sujud. Artinya Allah menunjuk waktu, bahwa waktu yang pas untuk ingat Allah adalah bermalam. Tapi kemudian itu tadi, kita punya organisasi, punya lembaga, tentu punya versi untuk mengelola umat. Tapi ngelola ini karena kiainya nganggur, orang sensitif nih jam kerja, sewanan jam 09.00 monggo, setu be ahad, nah jadi minimal ya setu be ahad lah. Paham ya? Dari cerita-cerita saya tadi ya, biar jamaah sini ya, siapa saja yang ngaji saya. Agama itu punya satu sisi kelemahan. Kelemahannya agama adalah karena pemeluknya itu terus punya versinya sendiri. Ya, jadi kados damu syuhada. Darah para orang mati syahid itu berapa melahirkan aliran kekerasan. Kemudian punya versinya sendiri. Versi paling ekstrim adalah yang kemudian menghalalkan bom bunuh diri. Atau tidak bom bunuh diri, tapi menghalalkan darahnya orang lain. Hanya karena beda aliran, beda faham. Itu tadi, dia punya fantasi sendiri. Misalnya baca hadis tentang jihad. Wah, namun aku mati syahid ini. Dia tidak sadar bahwa tidak semua motivasinya itu baik. Ya kita harus evaluasi. Kalau memang misalnya Belanda nyerang Indonesia, ya kita harus jihad. Dan itu mujma'alah. Zaman Basim Asy'ari pun mewajibkan santri jihad. Zaman ngusir Belanda. Kalau itu kan jelas sudah mirip-mirip zaman Rasulullah. Tapi kalau jihad sekarang dalam kondisi tertib normal kan susah. Enggak ada ulama yang anti jihad. Kita pasti jihad. Nyatanya zaman ada Belanda, ada Jepang, ada agresi Belanda, Jepang, semua ulama juga fatwa. Santri harus ikut akad apa? Jihad. Selama ini Islam garis keras kan nuduh NU GG itu tidak berani jihad. Kata siapa? Dalam sejarah kita ini sering melakukan apa? Jihad. Tapi kan yang benar-benar kondisinya furqan. Mana yang hak, mana yang batil. Jadi kalau kondisi sekarang kalau sampai berdarah-darah itu kan ya nanti dulu. Bukan karena kita takut enggak. Jangan-jangan fantasi damu syuhada itu lebih mengilhami kita ketimbang hitung-hitungan strategi. Ya sama seperti kita misalnya kiai atau kita roh baru kayak wong mulang ngene terus mulang ngawur-awuran. Iku mah jam 09.00 wae wong kerja dikon ngaji. Wae wong golek nafkah dijak ngaji. Nek ora gelem jare kedonyan dijak ngaji ra gelem malah milih tuh. Itu kan fantasi kita sendiri tentang ganjarane wong sing mulang, tapi secara teknis kita awur-awur. Saya ngaji di Jogja itu tiap bulan, itu mesti jam 09.00 malam. Jadi saya ngantor Senin, Selasa saya ngantor, yang jam ngantor biasa jam 7 sampai jam 4. Itu ngaji kulo jam 9 malam. Saya di Madiun jam 9 malam. Di sini ya milih jam segini. Milih Sabtu. Artinya kita tetap sebagai ulama itu ngukur lah bahwa kebaikan agama kalau bisa tidak berbenturan dengan jam kerja. Dia itu ada di hadis itu. Sampai baca di Ihya. Babu fadlil kasbi. Bab keutamaan kerja. Itu di situ diterangkan kalau seorang mukmin kerja itu tidak toma, tidak apa dan sebagainya. Itu ada hadis Rasulullah itu pernah duduk-duduk di masjid. Ya baik sahabat yang kayak santri-santri nganggur, kayak Abu Hurairah, sahabat-sahabat yang spesial santri.
Yo nganggur pancen spesial. Walhasil terus wonten tiyang nom gagah. Cara kene nggo pacul, cara kene iki cara Arab ya ape mergawe dagang wong Arab. Terus sahabat-sahabat tuh komentar. Taman lihat dia ya. Halaka najaladuhu fillah. Maksudnya betapa bahagianya dia andekan kekuatan itu untuk Allah. Maksudnya para sahabat ini mbok can nom-nom segagah-gagah melok ngaji. Ben ketangkasane kegagahan iku lillah untuk Allah. Sekali Kanjeng Nabi, la taqulu kadzalik. Kamu jangan komentar demikian. Jangan-jangan dia bekerja kalau untuk menafkahi anak istrinya itu juga ibadah. Jangan-jangan dia punya ibu yang butuh dinafkahi, dia kerja juga ibadah. Jangan-jangan dia punya anak untuk nafkahi, dia kerja juga ibadah. Makanya Rasulullah itu ngendikan fungsinya kerja. Nah, Rasulullah secara perilaku sosial juga gitu. Masa kecil ditinggal bapaknya dari Abu Thalib itu tidak gratis. Beliau dari Abu Thalib itu secara fisik rumahnya atau kebapakannya. Beliau saat itu kerja sebagai tukang angon wedhus tiang. Jadi itu tenggene Abi Kapsah. Jadi beliau nak kundur dengan Abi Thalib tapi jam kerja. Ini ku Ra'il Hunam, beliau untuk upah untuk ketahanan hidup. Nak pulang dengan Abi Thalib. Ketika nginjak dewasa 12 tahun. Niku mun dilatih Abi Thalib dagang teng Sam. Iya toh kita tarik-tarik umur 12 tahun pun dilatih dagang. Sehingga ketika umur 25 tahun beliau nikah dengan Khadijah itu sudah punya pengalaman dagang. Termasuk puncak pengalamannya oleh Khadijah dipercaya bahwa barangnya tanpa uang. Cara saniki dipercaya jadi agen. Nah, mulane Rasulullah nak ngendikan tentang kawin manis tato amingkumul bakin ajdi biaya kawin. Tapi sampai santri rata-rata kan saiki nganggur. Ya ini yang nganggur terus dipenggal hadis an-nikah sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa ini. Pokoke nikah sunatku. Sing ra seneng sunatku falaysa. Mereka lupa bahwa Nabi juga ngendikan manis tato'a mingkumul sing kuat biayai kawin. Padahal cara nahwu wujudul jawab iku biwujudis sarti. Berarti khitab fal yatazawwad iku nunggu khitab manis tato'a mingkumul paham? Tapi kiai-kiai kan gak duwe nyalin rang ngono kan gak wani. Lho kalau riyen pas bareng sarang langsung kerja terus BK. Mereka Rasulullah secara tarikhiyah juga begitu. Beliau secara tarikhiyah juga kerja sebelum nikah. Tapi cerita ini kan harus entek dibunuh para kiai-kiai yang enggak begitu kan. Kowe mondok gak siap kan ngrono hadis iki. Padahal yo zaman ngaji tarik krungu-krungu nek Rasulullah kerja sik sedurunge nek kaya krungu-krungu. Ya krungu hadis manis ta'ata minkumul ba'falyatazawwaj. Tapi hadis itu kan enggak menguntungkan. Nah, akhirnya ngaku hadis wa anikah sunnati faman raghiba an sunnati falaysa. Wa nikah sunatku sing ra seneng no. Lah sunahe Nabi nikah ora kudu umat Islam. Kafira ya nikah, Cina ya nikah. Paham ya? Ini masalah-masalah keterputusan faham agama karena subjektivitas, karena khoyali, karena fantasinya pemeluk. Nah ini perlu diingat, sebab itu ada pepatah terkenal di kalangan ulama, al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu sing rusak yang Islam diam. Ya. Ini kita nggawa fantasi ini dewe-dewe, lah fantasi itu gua anggap aku. Nah, ada pepatah terkenal al-Islam mahjubun bil muslim. Islam ramah juga gara-gara pemeluk dhewe to. Iku dua versi dhewe-dhewe sing kadang versine iku malah kontraproduktif cara saiki. Justru dengan versi iku membunuh Islam. Nah, mulane kita ngaji ini berusaha mengembalikan Islam kaya visi-visi Rasulullah sing dihikayatno Quran, diriwayatno hadis sahih. Misalnya tentang kawin, baku. Tentang kawin, prakawin kita pakai hadis manis tato amikumul ba'ata fal yatazawwaj. Yang mampu kawin. Fa inna wa aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Tujuan utama kawin adalah melawan perzinahan. Titik. Aghaddu lil basar wa ahsanu lil titik. Memang kemudian ana kiai-kiai sing nambe hadis tanah kahu tanah salu fa inni mubain bikumul umam. Ana nikah nang dia anak sing akeh pisan. Mergo Nabi seneng umate akeh. Tapi pikirannya kan ngeres deh. Kan terus kon kumpul terus kan maksudnya. Dia nih dua asar wis meneng ngono maksudnya ngumpuli terus ben anake nang.
Ya, tapi tanpa diilmoni akhirnya dia anak akeh gak kualitas. Diarap itu putus sekolah kabeh. Dia anak papat kelaparan kabeh. Ya mereka cara memahami Islam itu pelan-pelan kayak. Padahal jelas aturan Islam menyangkut anak, menyangkut istri itu jelas. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha terus semua diwaca wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Ciri utama orang berkeluarga, suami istri. Ciri utama orang bersuami istri niku ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Ada cinta kasih, ada saling mengasihi. Padahal cara fikih jelas kok itu al-wasail fi hukmil maqasid. Sarana itu sama dengan tujuan. Dengan kita duwe anak plang-plang tanpa memperhitungkan kekuatan ekonomi, kira-kira marai mawaddah pemarai teman-teman piring. Kira-kira ya, duwe anak plang-plang dengan keadaan ekonomi pas-pasan, kira-kira marai mawaddah pemarai bencana. Tingkat kecintaan anak pada orang tua pada anak ketika ekonomi nera tertata itu bisa dibayangkan. Berarti harus kita lawan semua bentuk yang punya akibat tidak mawaddah warahmah harus kita lawan. Ini mergo al-wasail fi hukmil maqasid. Karena soal Nabi, kowe nikah terus dia anak sing akeh. Mergo aku bangga anak akeh. Untuk akeh kan gak kudu pitu kok lho. Cara bahasa Arab sing diarani jamak itu telu ya wis jamak. Iku gara-gara utekem dhewe bayangno akeh 8, 11. Iku kan versine sampean dhewe to. Nggih to nggih. Bolak-balik menafsiri agama nganggo versine dhewe. Untung kowe do kiri, cara ora kiri malah niru Nabi sak poligami nih. Ora sekedar nikah. Sesuk mbok tresno nikah sunnati dan Nabi tidak hanya nikah tapi poligami sesuk diterusno. Nak ngono persis niru sunah Nabi ra sekedar nikah tapi napa? Lho pas no pisan ape songo. Untung do melarat. Jadi ora sempat difaham ngono. Cara do sugih menawa pahame yo. Itu kan ada itu tadi benar teori ini wow al-Islam mahjubun apa? Bil muslimin karena orang Islam ini sendiri yang akan mewarnai Islam. Carut marutnya Islam karena kita tidak pernah bikin percontohan yang baik sebagai tokoh muslim. Kalau pengajian tengah NU, kalau nganti saat ini protes. Kalau lakoni tapi kalau protes kalau teng Yogyakarta teko nggih ngaji, teng Medion nggih ngoten teng mriki. Yang adat NU ben-ben aku mau ngaji teko tek kene disambut wong do nyujuk mangan. Monggo didahar. Kita ini kan seorang ulama, jare ilmune akeh tapi ya, temanya monggo didahar. Wis bar mangan kabeh ana sing teko loro karek rata-rata NU nak teko kan terlambat. Ngaji pe dimulai ra situ. Monggo dari yen ngenteni sing karek wae. Wes sing karek teko wis bar mangan. Ono neh sing karek kan. Monggo dari yen ngono iki dereng. Ngajine sok apaan? Aman monggo dari bar kabeh. Wis bar iku kok ngaji sewedelok. Gur ngaji daran meneh. Jadi dari makan ke makan ngono. Wis ngono eleke ngene, mungkin iki ikhlas wong bendina ngaji setengah-setengah ngalim. Tapi jamaah kan wong akeh sesuk diteni nek Pak Kaji iki mayor. Nek iki rapati mayor. Nek iki buwakil lho. Mangane mbek tembe. Sesuk pengajian Jamiah Fatayat Nismat anu tuwiten-titenan. Jadi terkenal di kaji Melomo, di kaji Medit. Gara-gara iku mau pengajiane pakanan. Dadi ya akhirnya repot. Jajal kene koyo kula, Medit sugih ra ketara kan. Kula teko ngaji bar mulai. Kula ngaji temandangan nggih ngoten. Nak ngene enak Gus sing Medit ra ketara, sing Lomo ora ketara. Ya aman to. Jamaah-jamaah rutin Fatayat Muslimat tak duniteni kabeh. Nak Pak Kaji iki Lomo, Pak Kaji iki mergo itu tadi. Ukurannya adalah jamuan. Menawa kiai ini diam-diam meniteni, nah iki sangune rada akeh iki sithik. Di ben-ben dlodok kabeh, di ben-ben. Cuma kiai muru arah bakas, tapi diam-diam niteni deh. Nah, iki sangune akeh, iki sangune sih. Di ben-ben agak karu-karuan. Harus ada yang melawan tradisi. Ya kita ngelawan tidak berkutai, kita mulai dari diri sendiri. Mana kalau tak tradisi ngaji, teko ngaji, tujuannya ngaji. Lah kok mangan kita sak kadare. Ya namanya kumpul orang wae mangan. Tapi bener-bener kita ini sebagai selingan. Tidak sebagai tujuan utama.
Kalau saat ini hati urip ning dunia pisan, gak populer Allah, ora dipengaruh Allah, gak paten. Ora kok repot urip paling sebenarnya hisab pengiran lah dihisab sampeyan. Dengan urip damai. Nah itu tadi gitu, betapa gitu. Versi-versi pemahaman tentang agama ini kemudian diam-diam menyimpang. Penyimpangan itu terus kemudian jadi syariat karena kita tahu. Itu kan ngeri toh gitu. Kita misalnya berfaham sebetulnya salah tapi karena kita tahu kok jadi diikuti. Ane saat ini monggo balik tegene garis ing zaman Kanjeng Nabi itu tadi. Kalau Rasulullah ngendikan manistato aminkumul ba'da falyatazawwaj, kita bikin syariat bahwa perjaka wajib kerja atau berusaha kerja untuk supaya sesuai manistato aminkumul ba'ah baru falyatazawwaj. Tapi misalnya tidak falyatazawwaj karena tujuan nikah utama kawin adalah melawan perzinaan, itu falyatazawwaj apa enggak harus tetap kita lawan perzinaan karena wala taqrabuz zina innahu kana fahsyata wa sa'a wa sabila zina tetap kita jauhkan. Nah setelah kawin ya harus itu tadi untuk menjadi wamin ayatihi. Nikah itu menjadi ayat Allah kalau ada wajah ala bainakum mawaddatau warahmah. Memang sama ayat Allah mau nikah tok diakatno. Malah sing intine ayat litas kuno ilaih supaya kamu tenang melihat perempuan itu. Karena bojo mrambok nafkah ya jedar lawang. Entak piring piro wis kere piring men bontang banting. Tuku wis ra kuat malah men bendina dibanting. Mau anak itu abang hijau perkara menti jeweri boy, ajane mantel bapak. Kita ini kan melahirkan generasi yang hilang gara-gara salah aturan ya. Kawin pelang-pelang akhirnya orang baca ala benakum mawaddatau warah. Ya anaknya musibatan babalaan. Akhirnya kawin ra nganti 3 wulan padha ro EPDWD. Mak muga ra takdir aku moh untuk masiku. Muga ra takdir disalah-salah, muga atas nama takdir. Untungnya cepet dia anak, ngomong untungnya rada hipersek cepet dia anak. Akhirnya gara-gara dia anak, boe kan nak meningon. Aduh, cuma gora kadung dia anak. Jadi orang pegatane pada menggora kadung duwe anak. Untung udah cepet duwe anak. Cara ora bubar suwe. Mergo gara-gara dia anak, jare sing wedok untung kadung. Nah, jadi seneng kepeksa. Dan ini mau kadung dia anak. Kan sambate ibu-ibu ning Jawa. Untung kadung dia anak. Cara ora tendang bodoh. Lah itu contoh betapa kita punya keterputusan ya, antara nikah sunnati dengan kenyataan qasdun nikah. Ini ku ada wajah ala bainakum mawaddatau warahmah. Ini mawaddah warahmah itu sudah hilang. Ya sama seperti tanah kahu tanah salu fa inni mubahik bikumul umat. Apa kira-kira Rasulullah itu bangga roh umat itu kelaparan kabeh anggap kabeh kesak-kesik kabeh. Bangga ndi mbek mok 3 4 tapi kualitas. Ambek 7 ra kualitas. Lagi pula banyak kampain kamu artikan 7 songo. Wong jamaah wong loro yo wis diarani jamaah. Bahkan ada ulama mengatakan untuk banyak cukup 2. Mergo jamaah mesti syaratna makmum mbek imam wis diarani jamaah. Jamaah artinya wong akeh kan. Takono ahli nahwu aqalul jami salah satu. Nang 3 wis diarani sing ngongkon ngartekno 7 songo sapa? Semua anak empu itu kuru kabeh. Pira-pira ora kena busung lapar. Mbok urip dipikir. Nah, jenengan tak lah berarti jenengan seneng kabeh. Ora urusan kabeh-kabehan ora kampanye kabeh, kampanye kualitas. Ini kampanye salah paham. Kok masalah kabeh-kabehan. Nah, perkara kabeh-kabeh diukur. Ketika Rasulullah ngendikan itu diukur secara kekuatan syariat. Ya misalnya begini, kita bukan bela kabeh mboten. Misalnya sampean ngaji, ngerti. Alar rojul nafaqatu ahli, bahwa seorang lelaki wajib nafakoi keluarga. Sampean kan iso ngitung, nak keluargaku papat tuh ketoke mampu, loro ya mampu. Tapi nak 11 ketoke ora mampu, anak 9 bojo situ. Kan iso mbok ukur. Berarti dengan banyak itu kemudian kowe ora iso nglakoni kewajiban. Padahal gak iso nglakoni kewajiban tentu masuk kategori itu dosa. Jadi membaca syariat itu harus dihitung. Ya sama zaman Nabi ya begini. Ada seorang pemuda kuat, anak Yaman, datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, nujahidu ma'aka, saya mau ikut jihad sama jenengan. Jawab Nabi lucu. Padahal jihad zaman Nabi jelas benarnya. Apalagi ada Rasulullah.
Jawabe Nabi bi ala kawalidat. Lah kowe kok melok aku perang, kowe duwe ibu, kowe duwe wong tuwa. Naam ya Rasulullah, kula jadi ibu, wis mulai sik pamit. Nak ibu mulai ya melok, nak ora ya ora usah. Malah sebagian riwayat ndak begitu, sebagian riwayat lah kowe duwe ibu. Nggih gadah ya Rasul. Qal fa fiha jafajahid. Ya wis kowe ngapi ibumu ya wis jihad. Harusnya dipertimbangkan sekali. Karena Rasulullah tahu inti daripada jihad perang ya kepengen kemaslahatane wong Islam. Lah apa maslahate ketika demi jihad malah ono mbok terlan? Itu dihitung betul. Nah, tapi saiki wong kan pelang-pelang fatwa. Kan maren itu fatwa caca pondok ino mondok maren. Maniak fatwa. Mergo payah nes. Untung ono wong alim kaya kula. Sing ya artine sing balekna tatanan. Kula nu pulang teng sarang mboten ate kula fatwa. Kula bae iso ngaji lah mboten ate fatwa-fatwa. Takoki tiyang, Gus niki hukume piye? Cangkemmu zaman akhir takok hukum. Ora usah takok hukum. Hukum bareng. Tapi do gaya tok takok hukum lho. Jan do sumpek ning omah golek kiai sawangane bakas hukum ngono to. Sumpek-sumpek dhewe kiai dadi korban go sowan-sowanan. Alasane nek kula sowan kiai ati adem, bangkune ra adem ning omah bojo jedar-jedir mure-mure gara suara adem. Bangkune ra adem pancen pelampian. Ini ora sowan kiai lah ya tetep metu ke omah. Mergo ning omah dalam keadaan panas. Kiai ini ra ora nek diakali go sowan-sowanan perkara wong bingung. Ditampa wae. Alasane Valikrim dhewe baru nyen tamu ya dihormati. Nah, kula nganggo paham. Maksudnya dihormati dilurusno niku tak kandhani nek urip musalah mesti. Soal teh itu juga teh wong teh murah, jangan nganti gula aku. Tapi dilurusno. Ngene lho sowan kiai ya ibadah, ning rumah anak bojo luwih ibadah. Terangno, ning sowan kiai ibadah, ning rumah anak bojo bener luwih ibadah. Terus senengane ngeluh, bojo kula judes gak neriman Gus ngene-ngene. Lha kok apa neriman ta nganggo. Wong itu dipek menangi dhewe ngono gale. Bojo kula niku mboten neriman. Lha kok apa neriman? Bojo kula elek lha kok apa mbarek. Lha kiai dong umat kula mbek kula rapati loyal. Lha kowe dhewe apa loyal? Wong kowe misale di acara rat salami tempel yang gremeng ngono jenenge ora loyal. Kowe ora loyal umat tembokan loyal kok penak. Umat kula nu senenge mbek kula pas-pasan. Lha apa kowe seneng mbek umat tenanan? Kowe seneng mbek umat perkarane nganggur sing kelola umat kan. Kowe wong rasa nyual wong liya, awake dhewe disoal. Dipek napa cara Jawa dipek menangi napa? Dhewe. Mbon niku cerita itu tadi ya. Dadi sakniki ampun bakas khoyali tentang kiamat. Nanti sampean terjebak ngangge versine napa? Kiamat.